Oke, halo teman-teman sekalian, selamat datang di bahasolcpns.com ya. Nah, kita kembali ingin membahas tentang SBMPTN UTBK ya, yang sosum ya. Jadi isinya sejarah, geografi, ekonomi, ya, dan sosiologi. Oke, kita mulai ya. Kita mulai aja, oke. Kita baca soal dulu. Bentuk penyimpangan sosial di mana individu mencintai atau jatuh cinta pada orang tuanya sendiri diistilahkan dengan A. Sadisme, B. Oedipus kompleks, 3 masokisme, atau 4 elektra kompleks ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Jadi di sini ditanya adalah penyimpangan sosial, oke, sosiologi ya. Individu mencintai pada orang tuanya sendiri, berarti anak suka sama orang tuanya ya. Ya, yang mana nih? Ya. Nah, ini soalnya kalau kalian sering baca, sering nonton TV ya, sering nonton YouTube juga bukan tahu nih jawabannya apa ya. Ini sadisme tidak. Ya, sadisme itu berarti suka gimana ya, jelasinnya. Intinya dia suka ya perilaku sadis lah, misalnya dengan cara pasangan itu di pukulin, jadi sehingga kita dapat rasa puas gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Sadisme atau masokisme ya, ini juga tidak ya, ini terkait penyimpangan seksual, mendapatkan kepuasan ya dari kekerasan ya, nanti justru dikerasin itu ya. Aduh, maaf ya. Oke, hujan terus nih di Jakarta ya. Nah, jadi 1 dan 3 tidak benar ya. Nah, kita coba lihat ya. Pakai cara-cara bimbel, oke. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, dan 1, 2, 3, 4. 1 dan 3 itu tidak benar ya. Jadi A coret, B coret, E coret ya, antara C dan D ya, jawabannya yang C ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, jadi pembahasannya adalah jika anak laki-laki bisa mengalami Oedipus kompleks, yaitu ketertarikan berlebih kepada ibunya. Istilah untuk anak perempuan yang mengalami hal serupa adalah elektra kompleks. Ini adalah konsep ketika anak perempuan berusia 3-6 tahun tanpa sadar memiliki ketertarikan berlebih termasuk secara seksual kepada ayahnya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 2 dan 4. Oke, jadi Oedipus kompleks dan elektra kompleks itu hal yang sama. Intinya seorang anak punya ketertarikan berlebih kepada orang tuanya, dalam hal ini ke arah seksual gitu ya. Cuman Oedipus kompleks itu buat anak cowok suka sama ibunya, kalau elektra kompleks itu anak perempuan suka sama ayahnya ya. Nah, kalau kalian pernah dengar itu Oedipus kompleks itu diambil dari semacam cerita Romawi ya, dari filsuf. Oke, ya lanjut ya. Oke, jadi ya coba kita coba masuk ke pikiran bawah sadar kita apa nih ya. Oedipus kompleks, anak cowok suka sama ibunya. Elektra kompleks, anak perempuan suka sama bapaknya. Oke, kita coba lagi ya. Elektra kompleks itu anak perempuan suka sama bapaknya. Oedipus kompleks itu anak laki-laki suka sama ibunya. Oke, terakhir kita coba ingetin lagi, kita apain lagi ya. Anak cowok suka sama ibunya itu Oedipus kompleks, anak cewek suka sama bapaknya itu elektra kompleks. Oke, lanjut ya. Oke, ya. Manusia atau masyarakat modern dicirikan dengan sikap 1. Need of achievement, 2. Rasional, 3. Open minded, atau 4. Rasional. Oke, ini udah kelihatan banget teman-teman ya. Ya, nomor 4 nih nggak mungkin. Oke, pertama nomor 2 dan nomor 4. 2 dan 4 ini kan berlawanan ya. Artinya apa? Artinya nggak mungkin jadi jawaban yang ada dua-duanya. Oke, langsung aja kita pakai cara bimbel ya. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 nggak mungkin ya.
Nah, 2 dan 4 lawannya ya. Rasional itu logika, berpikir. Irasional tuh nggak logis ya, gitu. Oke, jadi nomor 4 tuh nggak mungkin. Orang modern harusnya logis, bro. Nggak pakai kekerasan kita ya. Jadi antara 1, 2, 3 dan 1 dan 3. Jawabannya adalah, ya kayaknya ini ya. Coba aja kita lihat, oke. Oke, jawabannya yang A ya. Oke, dan naik kelas dulu, oke. Ya, pembahasannya adalah need of achievement adalah keinginan untuk menguasai tantangan yang sulit bersaing dengan orang. Kemudian rasional ya adalah kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang berdasar dan dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan, dan logika. Lalu terakhir open-minded adalah perilaku berpikiran terbuka. Keterbukaan pikiran adalah karakteristik yang melibatkan penerimaan terhadap beragam ide, gagasan, peristiwa, dan lain-lain. Ketiga hal ini adalah ciri-ciri masyarakat modern. Oke, jadi masyarakat modern ya itu need of achievement. Jadi kompetitif nih, maksudnya pengen misalnya aku pengen masuk PTN mah karena saingannya susah gitu ya, udahlah yang dekat rumah aja hemat ongkos. Nah ini hal kayak gini ya, nggak mau bersaing kayak gitu ya. Kemudian rasional pakai data ya, nggak dikira-kira, aduh kira-kira hari ini hujan nih lah, tahu di mana, kira-kira aja, enggak, coba lihat BMKG dulu gitu ya, perkiraan cuacanya gimana ya. Kemudian ada juga open-minded, berpikiran terbuka ya. Open-minded, berpikiran terbuka. Nah ini contohnya ini ya, misalnya kayak, misalnya kayak kalau lagi hamil bawa gunting gitu ya. Lagi hamil jangan nengok belakang gitu ya. Dari bibir buat apaan gunting gitu ya? Ntar ada hantunya gitu ya. Oh ternyata gunting itu ada yang bilang ya, itu nanti kalau kenapa-napa anaknya lahir di jalan itu buat motong ari-arinya, misalnya seperti itu. Nanti kan lebih rasional gitu ya, dibandingkan tadi ada hantu. Oke. Lanjut ya, tetap semangat belajar ya. Oke. Apa ini ya Gemeinschaft ya? Oke, ciri dari Gemeinschaft ditunjukkan oleh 1. Hubungan bersifat rasional, 2. Kontraktual, 3. Komunikasi formal, atau 4. Hubungan bersifat afektif. Nah ini pentingnya kalian sering latihan soal ya, makanya kalian subscribe di channel ini ya biar kita, aduh Atin maaf banget udah berapa hari ini nggak ngupload ya. Sibuk cuy, punya liburan panjang juga ya. Ya Atin usahakan tiap hari ya. Pokoknya latihan soalnya tiap hari 5 soal, 4 soal, 3 soal ya, terus sampai dibahas ya. Jadi kalian tuh banyak taunya, kan lebih penting banyak tahu tapi keluar sedikit daripada sedikit tahu keluarnya banyak gitu ya. Nah kayak gini nih, apaan sih Gemeinschaft? Ya Allah, soal aja nggak ngerti gimana mau jawab ya. Lihat di pilihan jawabannya juga ya. 1. Hubungan bersifat rasional, 2. Kontraktual, 3. Komunikasi formal, 4. Hubungan yang bersifat afektif. Kayaknya benar semua deh, tapi nggak tahu juga ya. Ini coba yang mana nih? Ya nggak tahu, kayak kita aja nggak tahu Gemeinschaft itu apa ya. Oke, maka kalian harus sering-sering membaca. Yuk, subscribe channel ini ya, gratis kok. Ya, supaya kalian siap-siap nih. Ya, apalagi buat teman-teman misalnya yang mau lintas jurusan ya. Masih boleh nggak sih? Kayak masih boleh deh, tapi ternyata saya baca tidak disarankan ya. Tapi ya coba aja. Maksudnya yang larang-larang orang ya. Lanjut. Panjang ya. Masyarakat Gemeinschaft adalah dalam bahasa Inggris disebut communal society atau masyarakat komunal. Dalam bahasa Indonesia disebut paguyuban. Oke, jadi Gemeinschaft itu paguyuban ya. Gemeinschaft adalah asosiasi sosial di mana individu-individu cenderung ke arah komunitas sosial daripada keinginan dan kebutuhan individu mereka. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama. Anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa persatuan yang telah dikodratkan. Biasanya paguyuban lahir dari dalam diri individu ditandai dengan rasa solidaritas dan identitas yang sama. Keinginan untuk berhubungan didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Ciri-ciri masyarakat Gemeinschaft adalah ikatan sosialnya bersifat personal,
tipikal masyarakat rural, tipikal masyarakat tradisional, tipikal masyarakat petani, tradisional tradisinya masih kuat, dan hubungan sosial bersifat tradisional. Jadi jawabannya yang 4 aja. Oke, jadi gini. Kita balik ke soal dulu. Oke, akhirnya kita tahu nih, Gemensov apa sih? Ya. Oh, paguyuban. Oh, ini artinya paguyuban. Ya. Gemensov itu apa? Paguyuban. Oke, paguyuban. Paguyuban itu ya, ini ngomongin kekeluargaan. Oke. Jadi kontraktual ini nggak mungkin. Karena kan dia dibilang jangan diginin deh, gini aja. Kenapa? Karena kekeluargaan bukan kontraktual ya. Kontraktual misalnya kayak, yuk kita sama-sama join bisnis laundry, ya berarti kayak terikannya karena kita lagi bisnis bareng aja gitu ya. Jadi kontraktual nggak mungkin. Jadi 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4, coret nomor 2 ya. Nomor 2, coret nomor 2. 2, 3, dan 4, oke. Nah, kemudian rasional. Enggak ya, dia dibilang bahwa ini berdasarkan kekeluargaan, cinta kasih, dan personal. Jadi bersifatnya bukan pakai logika data nih. Misalnya, gue kalau kumpul sama paguyuban ini, data-data ini untung nih atau apa enggak. Lebih kayak, oh iya paguyuban. So, kayak paguyuban pemilik warteg Indonesia gitu ya. Hal ini kan kedekatan nih. Jadi nomor 1 juga enggak. Jadi jelas jawabannya yang D. Nah, saya mau bahas yang bagian ciri-cirinya, teman-teman ya. Jadi, ya, ciri-ciri masyarakat Gemensov antara lain ikatan sosial bersifat personal. Tadi paguyuban ya. Maka paguyubannya tuh nggak ada yang kata-katanya terkait intinya personal banget gitu. Misalnya kayak paguyuban seni bela diri, ya bedanya kedekatan sama-sama murid bela diri tertentu. Paguyuban pemilik warteg, oh berarti semua pemilik warteg. Jadi ada ikatan-ikatan personalnya ya. Gitu. Tipikal masyarakat rural. Tahu nggak istilah rural itu artinya apa? Rural itu artinya pedesaan. Lawannya rural apa? Urban. Urban itu perkotaan, ya. Urban itu apa? Perkotaan, ya. Urban itu perkotaan. Oke, ada istilah baru lagi nih, ya. Rural itu pedesaan, urban itu perkotaan, ya. Kalau suburban apa, Pak? Suburban itu pinggiran kota. Oke, gitu ya. Nih, banyak kosakata baru ya. Tipikal masalah tradisional, iya, karena cinta kasih cenderung bukan untung rugi ya. Masalah petani pedesaan banget, tradisi masih kuat, iyalah. Nah, beban sosial bisa tradisional. Oke, jadi gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke. 2, soalnya udah habis ya untuk kali ini ya. Oke teman-teman, kita tutup. Jangan ditutup dulu videonya ya. Kita berdoa bersama dulu ya teman-teman ya. Teman-teman ya, bahas soal cpns.com ya. Kami doakan supaya teman-teman yang nonton video ini ya keterima ya di mana, di perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan ya. Kemudian nggak cuma di perguruan tingginya juga, tapi di jurusannya juga iya dong. Mau cita-cita dia mau jadi dokter, ya masuknya ke dokteran. Mau jadi anak teknik gitu ya. Jadi dapat dua-duanya nih ya. Amin, amin ya robbal amin ya. Semoga sekali lagi admin doain ulang ya. Semoga nonton video ini terima di perguruan tinggi negeri dan di jurusan yang diinginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekian, terima kasih.